Shalom buat semuanya. Selamat hari Minggu. Hari ini saya buat video coba menjawab beberapa pertanyaan. Eh, Terus terutama ada yang komplain, kemarin gua bilang jangan percaya sama ramalan-ramalan, dibilang saya meramal. Saya tegaskan di sini saya tidak meramal. Oke, jadi clear apa yang saya sampaikan. Jadi saya rasa banyak yang ngikutin video saya itu tidak dari awal-awal video saya buat itu, yang dari jangan panik corona, mereka tidak dari sana, jadi mereka nggak tahu jalan alur narasi yang saya bangun, apa yang mau saya sampaikan. Mungkin banyak yang ngikutin video saya semenjak yang tsunami, mulai dari video tentang tsunami itu mereka lihat, adapun mungkin tsunami satu video terus komplain dia ini kan, jadi mereka nggak tahu apa yang saya sampaikan. Ah, Kecuali yang udah ngikut saya dari awal itu udah tahu apa yang saya sampaikan. Saya tidak pernah meramal dan saya tegas kalau ada yang nanya yang saya rasa tidak sesuai, saya nggak pernah mau jawab. Yang berhubungan suruh tolong lihat gimana urusan pacarnya atau apa, nah itu saya tidak pernah mau jawab yang begituan. Saya udah tegaskan saya tidak akan menjawab hal-hal yang begitu, karena saya bukan peramal, bukan paranormal. Cuma saya penyampaian message yang saya terima dari Tuhan, itu yang saya sampaikan. Dan saya bukan hanya seperti orang, saya mencoba cari solusi, saya memberikan beberapa solusi. Itu yang selama ini saya lakukan di video saya. Jadi saya tegaskan lagi, saya bukan peramal, paranormal atau siapapun. Ya, saya hanya berbagi message apa yang saya dapat dan saya coba deliverikan dan mencari solusi kalau saya rasa oh ini begini bakal terjadi. Dan juga justru walaupun saya berkali-kali saya terangkan kan, walaupun ada penglihatan begitu dapat diubah, karena niat saya ingin mengubah. Jadi dengan mengajak kalian, saya ajak bertobat, dekatkan diri sama Tuhan. Demi apa? Walaupun ada penglihatan oh bencana begini gini, tapi nah itu saya ngajak tuh bareng-bareng untuk berubah, bukan saya nakut-nakuti. Dan saya yakin yang benar yang ngikutin video saya dari awal, setiap lihat video saya itu nggak ada yang merasa ketakutan. Mungkin kalian lebih damai mendengarnya dan ada berkat, saya yakin ya. Eh, dan kadang kalian dapat solusi begitu. Eh, jadi makanya saya, banyak orang-orang tanya soal begini atau masalah pribadi, saya nggak pernah mau urus kalau yang begitu gitu, karena bukan bidang saya dan saya bukan cari makan dari di sini. Ah, ini saya tegaskan, saya bukan mau jadi youtuber cari makan di sini, nggak ada apa-apanya. Saya sudah cukup gitu, ya. Cuma saya udah ngomong juga, saya ada batasnya, sampai limitnya di mana, udah saya stop. Sampai di mana message yang harus saya sampaikan, karena saya juga pernah saya jelaskan di video sebelumnya, saya nggak mau nanti yang kalian ngikutin saya jadi terjebak ke situasi yang selalu pengen tahu nu buat apa, ada ini itu. Saya nggak mau begitu. Saya udah pernah tegaskan di video sebelum-sebelumnya ya. Cuma saya intinya itu ngajak untuk berbalik, bertobat, ya kan, dekatkan diri sama Tuhan, ya kan. Terus kita coba robak ya, situasi gitu dengan doa, dengan mohon sama Tuhan gitu ya kan. Uh, dan juga beberapa solusi saya berikan kalau ada hal-hal yang pertanyaan yang secara ini ya kan, yang saya rasa saya bisa bantu jawab, saya coba bantu jawab gitu ya kan. Uh, jadi untuk video ini juga ada pertanyaan uh, yang dari Miss Epifani. Dia
Mungkin kalian juga banyak nggak ngerti apa saya bilang Tuhan itu mau mereset dunia ini ya. Jadi Tuhan mau mereset itu banyak dalam banyak hal ya. Dan sejauh apa saya tidak tahu, tapi yang jelas uh, banyak hal message yang nggak bisa to the point. Saya udah pernah ceritakan, saya nggak bisa langsung to the point ya, kecuali udah terjadi saya baru dia. Misalnya begini ya, uh, saya pernah buat video segera invest emas, itu saya suruh beli emas ini itu ya. Itu kenapa? Karena saya sudah tahu ke depannya itu harga emas melambung ya, melambung tinggi. Dan di sini saya buka ya, Tuhan merisetnya yang selama ini mata uang dolar yang mengontrol dunia ya, itu kehilangan nanti. Bukan Amerika lagi yang uh, mengontrol uh, currency, mata uang. Dolarnya akan jatuh. Nah, di saat jatuh itu emas jadi dasar. Nah, makanya harga emas akan melambung nanti. Ini udah 1 juta, maka melambung. Nah, tapi satu sisi saya buat video, saya kan pernah cerita, satu sisi waktu saya suruh buat beli emas, saya bilang bakal tembus 1 juta. Ya. Nah, terus ada yang mau invest beli sekarang udah 1 juta lebih bisa beli. Saya bilang jangan, tunggu turun dulu, karena saya lihat ada pullback turun gitu. Cuma pullback turun juga unfortunately kurang beruntung rakyat Indo, nilai rupiah lagi rendah, jatuh sekali rupiah sekarang. Seharusnya itu kalau dihitung dolar dengan standar, kalau uh, 1 dolar masih 13.000 sekian, itu sudah di bawah 1 juta. Cuma karena sekarang 1 dolar 14.000 lebih, lemah sekali uang rupiah, ya masih bertengger 1 juta lebih. Karena belakangan 2 minggu ini sangat drop sekali rupiah. Nah, ya kan, kalau nilai rupiah sekitar 13.500, itu sosnya harga emas itu per gram udah di bawah 1 juta. Nah, begitu ya. Itu pun nggak masalah. Kalau ada yang bilang dia udah beli, saya bilang nggak apa-apa untuk invest panjang. Ada yang karena saya bilang jangan beli kalau untuk jangka pendek, yang mau main jangka pendek gitu. Tapi yang jelas untuk saya suruh beli emas tahan ke depan, yang untuk nabung, ya nggak apa-apa. Udah 1 juta pun kalian beli, ya nggak apa, simpen. Cuma kau bisa beli lebih murah, kenapa nggak? Kan begitu, ya kan? Nah, itu salah satu kenapa. Dulu waktu saya buat video saya suruh beli emas ini itu, saya nggak mau buka rahasia bakal currency Amerika tuh akan jatuh karena ada perang currency yang akan terjadi ya. Nah, nanti emas ini sampai tahun depan itu emas jadi ini karena bank-bank itu jatuh. Nah, waktu saya buat video itu saya nggak mau kasih tahu, saya nggak buka gitu, nggak boleh sebenarnya sebelum kejadian gitu. Kalau enggak saya ada imbasnya gitu. Nah, jadi apa yang Tuhan mau reset ya begitu, tatanan ekonomi dunia di reset ya. Alam juga di reset ya kan. Coba kalian lihat baru kejadian yang unusual ya, Israel dengan dengan Uni Emirat jadi bersatu ya kan, kerjasama ya kan, yang nggak terbiasa. Nah, yang begitu gitu banyak, termasuk alam di reset dengan bencana ini itu. Banjir di belakangnya itu ada, misalnya gini, terpaksa saya buka juga dikit nih. Indonesia ada bencana nanti ya, uh, entah gempa itu, tsunami yang terjadi, nanti di balik itu ada nanti Tuhan berikan kekayaan alam. Uh, saya dalam penglihatan saya metal, sejenis metal gitu, yang nanti kedepannya itu untuk pendapatan bangsa kita gitu ya. Jadi itu Tuhan itu alam di reset, tapi juga ada ininya gitu. Termasuk kalau mau secara spiritual, maaf sebelumnya saya mohon jangan ada yang tersinggung, jangan pikir saya apa ya. Saya pernah bilang Tuhan itu dengan banjir atau gempa atau apa dihancurkan itu
situs-situs berhala ya begitu. Bisa ada tempat-tempat keramat orang nyembah atau orang pergi minta, itu dihajar habis. Oke. Tuhan mau tunjukkan gitu, aku yang harus engkau sembah, bukan mereka gitu ya. Ah, ini apa yang saya lihat, saya tidak menyinggung segala sesuatu agama apapun ya. Ah, makanya di video saya kan selalu bilang untuk Kristiani kita harus begini, harus begitu. Saya coba ah, tuntun ke arah yang benar gitu ya. Ah, jadi uh, secara alam pun terjadi bencana dengan banjir, longsor, gunung meletus, ya kan? Itu semua itu Tuhan meriset, ada hal-hal yang Tuhan mau ini. Uh, Tatanan dunia juga diriset, tatanan negara juga diriset gitu ya. Kejadian kayak sekarang, kedepannya juga nanti yang Korea Utara sama Korea Selatan yang udah lama bentok mau bom-boman, mau nukliran, itu nanti ada United Korea itu ya. Seperti Cina juga begitu, itu perang di Hong Kong sekarang ribut protes ya kan, Taiwan itu nanti suatu saat udah jadi satu Cina itu. Nah, jadi begitu. Nah, soal spiritual awakening, ini sensitif dikit saya ini. Saya tahu Miss Epiphany sebab poinnya ke sana pengen tahu spiritual. Sebenarnya saya kurang mau bahas begituan. Cuma oke, karena Anda sudah tanya, saya mau menjawab supaya orang juga lebih ngerti, paham, supaya tidak terjebak. Benar, spiritual awakening akan terjadi, pembangkitan spiritual. Tapi ya, jangan salah, jangan ada pikir oh ini karena Tuhan. Enggak, dua-dua sisi. Tuhan juga membangkitkan umat-umatnya, anak-anaknya. Yang gelap juga bangkitkan kuasa-kuasa gelapnya. Di sini yang manusia itu hanya dengan iman yang kuat, dengan logika bekerja, dengan baru bisa ini tahu yang mana true, yang mana false, which one is the dark side, which one in the God side. Oke. Ciri-cirinya sedikit saya kasih tahu. Misalnya ada dia bilang oh saya dapat ini ya kan, atau I'm sorry to say, bukan saya mau, ada yang bilang oh kamu itu indigo. No, itu ada yang mungkin itu bukan dari Tuhan. I'm sorry say to that ya, bukan dari Tuhan. Itu bisa ketahuannya nanti ke depannya. Misalnya begini, kalau orang yang terima dari Tuhan ya, dapat melakukan nubuatan atau bisa melihat sesuatu yang dari Tuhan, itu tidak pernah ada efek ya. Hidupnya selalu damai, hidupnya selalu sehat walafiat, tiada kekurangan, berkat selalu ada. Nah, sedangkan kalau yang receive yang spiritual awakening dari dark side, itu kedepannya orang itu pasti dia ada masalahnya. Pertama, kalau yang dari dark side itu ekonomi ya, biasanya kekurangan, ekonominya lemah, kekurangan ya. Kalau ekonominya yang dilihat oke, mapan, pasti ada penyakit ya, sakit. Apakah itu yang menggerogoti dirinya sendiri atau keluarganya ya. Ada yang misalnya yang spiritual terus ada jin-jinnya atau apa, itu pasti nanti nembak dia ke diri sendiri gitu. Entah kesehatannya yang terganggu ya. Kalaupun dia mungkin saat itu masih muda, masih oke, mungkin keluarganya, entah istrinya atau anaknya, yang pasti ada sesuatu secara medisnya ada terganggu. Itu biasanya tuh ciri-cirinya gitu. Saya kasih dua, saya nggak mau kasih yang lebih sensitif lagi, nanti saya agak didik ini yang gampang aja kalian cerna aja. Itu perbandingannya. Kalau yang dari Tuhan ya, itu selalu damai. Apa yang dilihat mereka nggak ada efek sampingnya, karena Tuhan memberikan sesuatu, nggak ada. Sedangkan kalau yang dari dark side, kalau kamu dapat, selalu mereka ada yang dia incar.
Itu ciri-ciri benar. Spiritual awakening, wake up, iya, kebangkitan spiritual, both side, dua arah. Dari Tuhan juga, Tuhan membangkitkan umat-umatnya yang dapat bisa melihat, bisa bisa melakukan profesi, bisa ini benar, ya kan. Tapi yang dark side juga ada. Jadi orang awam yang tidak ngerti kadang kena trap di situ. Nah, yang dark side ini ada yang seolah-olah bermain di agama juga, itu yang bahaya. Ah, jadi itu yang saya mau jawab buat Miss Epifani. Mudah-mudahan kali ini uh, kamu udah dapat jawabannya. Untuk sejauh apa perubahan itu, walau saya tidak tahu rahasia Tuhan. Saya cuma dikasih penglihatan ada ini, ada itu. Dan Tuhan bilang dia mau meriset, mau mengembalikan umat-umatnya ke jalan yang benar, ya kan, walaupun melalui apapun caranya, apakah itu bencana, apakah itu perubahan-perubahan alam, ya, dan dengan misi-mission anak-anak Tuhan, misionerisnya yang dibangkitkan gitu ya. Jadi banyak negara-negara tatanan baru, ya kan, yang nanti mata uang currency itu tidak Amerika kontrol lagi ke depannya, ya kan. Jadi hal-hal begitu yang tatanan ekonomi, tatanan dunia, tatanan negara, tatanan alam itu ada dirubah. Jadi itu secara spiritual awakening juga ada terjadi, cuma itu both side, dua arah, ya. Nah, untuk yang YouTube Indo, bro, kamu tanya soal bendera, saya udah jawab, ya kan. Bendera itu asal untuk salut. Awalnya orang buat kan salut, hormat gitu, hormat bendera. Jadi nggak ada dosanya, kecuali ada yang organisasi atau sesuatu, ada altarnya, ada yang disembah, terus ada simbol benderanya juga, itu baru dosa. Yang begituan, ya kan. Terus YouTube Indo, jangan ini juga lah Putri Dailing kamu omelin, jangan. Justru video saya buat tuh, saya pengen kita tuh kasih ya. Mungkin kamu salah maksud, Putri Dailing bukan mau apa kan. Putri Dailing juga pengen beritahukan message ke orang, cuma mungkin caranya agak-agak salah, terlalu open. Buat Putri Dailing, selalu ikutin, selalu ini, thank you. Cuma saran saya buat Putri Dailing ya, kalau ada pun penglihatan, saya tahu kamu Anda bisa lihat, saya ngerti, tapi sebaiknya nggak usah dibuka, apalagi secara detail, itu ada imbasnya ya. Dan juga sebaiknya kalau udah lihat, kita doa. Justru saya buat video kan ngajak, ayo kita berdoa untuk merubah itu, minta Tuhan belas kasih Tuhan, jangan terjadi. Kalau terjadi pun istilah gini kan, kita misalnya itu bakal besar gitu, ini nelan korban 1000, terus dengan kita doa-doa mungkin terjadi pun ratusan korban, at least gitu ya. Mudah sebaiknya jangan terjadi, tapi kalau itu niat saya tuh pengennya begitu, saya buat video. Memang ada hal-hal yang harus terjadi yang saya nggak bisa ngomong sebelum ini ya, jadi. Tapi soal yang saya ingatkan, awal itu saya udah ingatkan, ada gunung meletus lah atau apa, Sinabung happen, udah ayah Sinabung udah lama. Sebenarnya Sinabung itu 7 tahun lalu saya udah lihat, saya udah kasih tahu sebelum saya buat video YouTube lah. Jadi saya nggak bisa buktikan, cuma orang-orang dekat saya aja yang tahu. Saya pernah cerita, ya kan, sepupu saya bilang Sinabung itu dia bakal nanti jadi kayak danau begitu, kayak Danau Toba lah ya. Jadi banyak hal-hal kehendak alam itu yang terjadi, semuanya ada rencana Tuhan, ya kan. Dan juga ada perlawanan dari yang gelap. Jadi kadang saya kurang mau ngomong soal spiritual karena saya nggak mau kalian terjebak atau apa gitu kan, nggak baik. Saya nggak ini. Saya buat video tuh bukan karena ingin kalian masuk ke arah spiritual, justru saya membawa kalian tuh ke arah Tuhan gitu, niat saya, ya, supaya
video-video saya itu ada berkat buat kalian. Nah, itu tujuan saya, ya. Jadi buat yang teman-teman yang udah ngikutin, terutama subscriber, saya rasa yang dari awal ngikutin udah paham message, narasi yang bangun gitu kan, apa yang mau saya sampaikan. Saya tahu yang komen-komennya kan mereka nggak ngikutin, cuma nonton 1-2 video udah wow langsung ini. Dan juga ada yang mungkin panas karena saya Kristen, saya ngomong pesen untuk Kristiani, ada karena saya tahu, saya lihat ya itu bukan Kristen, jadi nggak senang. Bagi saya sih cuek, saya nggak peduli, saya juga nggak butuh ini ya kan, pembenaran. Ya kalian lihat sendiri, kalian manusia, kalian bekerja, melihat, mendengar dengan akal logika kalian, ya kan, itu saja sih. Terus juga untuk video kali ini saya udah jawab untuk kalian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan selama ini, video itu terus menjadi berkat dalam hidup kalian. Dan mungkin ada hal-hal yang kalian masih pertanyakan itu sudah terjawab gitu ya, baik secara spiritual atau secara kehidupan gitu ya. Sampai di sini dulu video saya. Saya selalu doakan kalian semoga dalam lindungannya kita bisa lewati kedepannya apapun yang terjadi dalam lindungan Tuhan ya, dan tetap dijaga oleh Tuhan. Oke, salam Siario dari Tokyo. Tuhan Yesus selalu berkati kita. Kuat satu di dalam Kristus, dalam kasih-Nya. Immanuel, haleluya.